al-hadits an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sinfan min ummati arahuma qaumun ma'ahum siyatun mithlu adnabil baqar nas wa nisan kasiyat ma'ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'ushunna أسمة بخت المائلة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها إن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. طيب هذا الحديث أيها الإخوة الطلبة judul yang ditulis ya di sini adalah sitrul aurah, dan kalimat sitru dari satro yasturu artinya menutupi ya, dan juga al-aurah aurat artinya menutupi aurat. Dan hadis ini dibawakan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi nama aslinya, yang merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala ia telah bersabda, sinfani min ummati, ada dua golongan ya, sinfani dua golongan min ummati, dari umatku, lam arahuma, yang aku tidak akan melihat keduanya. Maksudnya yang aku tidak akan melihat keduanya di zamanku. Ya, artinya dia suatu kaum, dua golongan yang akan datang dari umatku yang aku tidak akan pernah melihat keduanya di zamanku. Lam arahuma ay fi asrihi. Nah, fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini bagaimana di hasyiah, di footnote ya, dijelaskan rawahu Muslimun wa Ibnu Hibban fi sahihaihima wa lafdhu Ibnu Hibban. Bahwa di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ibnu Hibban dalam kedua kitab sahihnya. Sedangkan lafaz yang dipakai di sini adalah lafaz Ibnu Hibban. Ya. Adapun dalam lafaz Imam Muslim ya, disebutkan sinfani min ahlin nar ya, sinfani min ahlin nari, seperti itu, dua golongan termasuk penghuni neraka ya, waliyadzubillah, lam arahuma. Siapakah dua golongan itu ya? Yang pertama, qaumun ma'hum siyatun mithlu adnabil baqar. Yang pertama, suatu kaum ya, ma'hum yang bersama mereka, siyatun ya, cambuk. Ya, dari kata sautun, namanya siyatun, cambuk, mithlu adnabil baqar yadribuna bihan nas. Mithlu adnabil baqar, seperti adnab. Adnab dari kata zanabun, artinya ekor. Ya, seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas, yang mereka menggunakan cambuk tersebut untuk memukul manusia. Ini kedua, wanisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Mana kasiyat? Berpakaian. Kasiyatun berpakaian, ariyatun telanjang. Jadi yang kedua adalah golongan dari wanita. Wanita yang berpakaian telanjang. Kalau disebutkan kasiyatun ariyat yasturna ba'dha badanihinna wa yakshifna ba'dahu idharan li jamalihinna wa nahwihi aw yalbasna thawban raqiqan yasifu lawna badanihinna aw thawban dayiqan yasifu syakla jismihinna.
Yang dimaksud dengan kata kasiyatun ariyatun adalah wanita yang menutup sebagian badannya dan membuka, melihatkan sebagian yang lain, ya, untuk menampakkan kecantikan mereka atau yang lainnya. Ya. Adapun ariyat, ya, atau juga mana yang lain adalah mereka memakai pakaian tipis, ya, yang bisa melihatkan bentuk tubuh mereka, juga pakaian yang sangat ketat, gitu, yang bisa memperlihatkan bentuk tubuh dan juga badan mereka. Ya. Artinya dua, ya, memakai pakaian yang tipis dan juga ketat, ya, atau pakaian yang terbuka. Qol ma'ilatun. Kata ma'ilat artinya yamshinal misyatal ma'ilah wa hiya misyatul baghaya. Mereka yang berjalan nunggak-lenggok seperti itu, ya. Wa hiya misyatul baghaya, dan itu seperti jalan orang para pelacur, ya. Waliyadzubillah. Al-baghaya. Mumilat, kata amala yumilu, memalingkan. Yumilna ilaihinna qulubat rijal bil misyatil ma'ilati fayamiluna ilaihinna wa yaftinahum. Mereka memalingkan hati-hati para lelaki, ya, supaya jatuh kepada pelukan mereka, ya, dengan jalannya mereka menggoda para lelaki, ya, yang mereka lewati, sehingga mereka terfitnah dengan penampilan dan juga jalan mereka. Dan kemudian mithlu mumilatun ru'usuhunna mithlu aslimatil bukhtil ma'ilati la yadkhuluna al-jannata wa la yajiduna rihaha. Aslimah ru'usuhunna, ya, kepala mereka mithlu aslimatil musina sanam wa hiya kutlatun minasyahmi ala dhahril ba'ir wa naqat, itu bagian, ya, dari daging atau lemak di atas di punggung unta. Atau kalau tahu di unta ada pundak yang apa, ya, seperti bukit gitu, ya, namanya asnimah sanam. Usuhunna mithlu asnimatil bukhtil ma'ilati. Al-ma'ilah ini yang saking dagingnya banyak jadi agak turun ke bawah. La yadkhuluna al-jannata. Mereka tidak akan masuk surga. Wa la yajiduna rihaha, dan tidak bisa mencium baunya. Ya. Wa inna rihaha, dan sungguhnya bau surga itu la tujadu min masirati kada wa kada. Itu bisa dicium, ya, dari jarak perjalanan kada wa kada. Nah, itu dia. Kemudian di mana munasabah atau syahid, ya, syahid antara hadis dan judul dari hadis ke-16 ini, yaitu dari kata wanisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat, ya, itu wanita yang berpakaian tapi telanjang. Artinya bahwa wajib bagi wanita untuk menutup auratnya. Dan kata al-bukh lewat al-ibil ru'usuhunna itu asmatil bukhti ayukabbirnaha wa yu'azzimnaha bila fi imamatin aw isabatin aw nahwiha. Ini seperti yang bahwa wanita hadahunallahu azza wa jal berpakaian, ya, berpakaian, terutama masalah menutup aurat, jilbab, ya, jilbab, hijab, ya, yang dimana bagian mereka hadahunallahu ta'ala berpakaian jilbab itu bukan untuk menutup aurat atau sebagai ibadah. Karena terkadang mereka memakai hal sebagai model, ya,
atau sebagai modis ya, bukan untuk ibadah, yang dimana satu aurah itu atau hijab itu untuk menjaga diri mereka. Kan tabiat tersebut bukannya menjaga diri mereka, bahkan menjadi fitnah bagi yang lain. Gitu. Maka ini kewajiban bagi kita sebagai para ikhwan, kita punya adik, misalkan punya kakak perempuan, memberikan tazkirah kepada mereka tentang hakikat hijab sebetulnya itu. Bahwa hijab itu ya, gaya-gayaan, tapi untuk ibadah dan juga menjaga diri untuk aurat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukabbirnaha wa yu'azzimna. Mereka memperbesar ya, mengagungkan dengan mengikat. Ya, antum tahu kan ada bagian kerudung yang mau sampai diikat ke leher gitu. Ya. Dan dalam Islam bukan seperti itu hijab itu. Menutup semua badan, ya, tidak memperlihatkan bentuk badan, ya. Tidak seperti itu. Ya. Bahkan kalau al-afdal, ya, terutama kalau di depan ajanib, maka semua anggota dan perempuan ditutup. Kemudian apakah yang disebut dengan golongan kaumun ma'hum sihatun mithlu aznabil baqari adribuna bihan nas. Kaum yang membawa cambuk seperti ekor unta, ya, yang memukul orang manusia. Disebutkan dalam salah satu bahwa mereka adalah para asyur, ya, asyurat, yang mereka menggunakan, ya, atau memukul orang-orang yang tanpa bukti jelas itu. Manusia mithlu adna bil baqar yadribuna bihan nas. Atau mereka yang membela pada penguasa Allah, ya. Maka orang yang membela zalim, maka dosanya mereka juga dapatkan. Qaumun ma'hum siyatun mithlu adna bil baqar yadribuna bihan nas. Ya. Dan perkara satu aurah itu, ya, efek luar biasa sekali. Aurat adalah hal yang sangat agung yang mesti kita perhatikan, sama bagi wanita, karena wanita adalah jikalau keluar itu, ya, bisa menjadi fitnah bagi yang lain, sama bagi mereka yang penyakit, ya, dalam hatinya, itu bisa bahaya. Hadis dan hadithu min mu'sati an-nubuwati. Faqad waqa'a hadzan as-sinfani wa huma mawjudan. Hadis ini, ya, termasuk mukjizat kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal tersebut Nabi telah menyebutkannya di zamannya. Ya. Bagaimana belum mengatakan lam arahuma. Dua kelompok ini tidak akan dapatkan, tidak akan aku zamanku. Mereka akan datang suatu saat. Dan di zaman kita sekarang, subhanallah, terjadi. Mereka para penegak hukum yang bukannya mengalami masyarakat, juga wanita yang memakai hijab, ya, hijabnya bukan untuk menutup aurat, tapi untuk yang lain. Ya. Faqad waqa'a hadzan sinfan, dan kedua kelompok tersebut, ya,
Ya ada, terjadi. Wahuma mawjudani, dan keduanya ada sekarang. Dan yang kedua, dhammun wa wa'id syadid ala man yadhlimu nasa wa dharbihim bisauti. Dham artinya celaan. Wa'idun syadidun, dan juga ancaman yang sangat keras. Ala man yadhlimu nas, kepada orang yang menzalimi manusia bidharbihim bisauti, ya, dengan memukul manusia dengan cambuk, ya, atau dengan yang lainnya, dengan tongkat, ya, ataupun dengan alat yang lainnya. Bi'adami dukhulil jannati, ya, ancaman dengan mereka tidak akan masuk surga, ya. Nah. Dan yang ketiga, dhammun wa wa'idun syadidun 'alan nisa allatina yasurna awratihinna sitran syar'iyyan bi'adami dukhulil jannati. Juga celaan dan juga ancaman yang sangat keras bagi wanita yang tidak menutup auratnya, ya, secara syar'i. Nah, dalam syariat kita itu, ya, auratnya adalah seluruh atau dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, kecuali muka dan tangan. Meskipun ada afdal, nanti disebutkan afdal ahsan, ya, mereka menutup keduanya kalau di hadapan orang asing. Bi'adami dukhul jannati, ya, bahwa wanita tersebut tidak akan masuk surga, ya. Kemudian wa auratuhunna jami'u jasadna, dan auratnya adalah jami'u jasadihinna, semua badannya, ma'adal wajh wal kafain, kecuali wajah dan telapak tangan. Wasitruhuma indal ajanibi afdalu wa ahsanu yuqayatan minal fitnah. Dan juga menutup keduanya, ya, di hadapan orang asing yang bukan keluarga mereka atau mahram mereka, itu lebih utama, afdal wa ahsan yuqayatan minal fitnati, supaya menjaga dari fitnah. Maka hadis ini merupakan tanbih, ya, juga tazkir kepada wanita, ya, khususnya dalam berpakaian, gitu. Dan bukan hanya mereka saja, juga kita sebagai keluarga, ya, juga mengingatkan pendidikan anak mereka bagaimana semestinya. Karena wanita itu, subhanallah, mereka orang kafir, ya, orang kafir, ya, menjadikan sebagai umpan, ya, untuk merusak kaum muslimin, merusak generasi umat Islam, memberikan pakaian-pakaian yang mereka pakai sehingga menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Dan kan bahwa satu penyebab rusaknya kaum laki-laki adalah khususnya wanita. Dan juga suatu kaum yang dirusak dikarenakan wanita, ya, rusak. Balik sa Ya. Sauto pun apa ya ahyanan. Oh, enam. هذا الشبكة يعني ضعيف. الشبكة ضعيف. Kemudian apa balasan atau hukuman bagi mereka kedua kelompok ini adalah wala yajiduna riha, mereka tidak bisa masuk surga. Ya, istihsan di awal tidak masuk, bisa jadi akhir, ya,
mereka biqadarillah, dengan izin Allah, biidznillah ta'ala bisa masuk pesawat. Ini hal soal di hadis في المفردات أو في الجملة التي لم تفهموها اسألوني فآتيكم الجواب إن كان موجودا. نعم. ما معنى سياط؟ نعم سياط. نعم سياط. Dari kalimat sautun, jam'u sautin, artinya ma'nahu fi lughatina huwa cambuk, ya, cambuk, pecut gitu, pecut. Jam'u sautin huwa ma yudrabu bihi min jildin aw ghairihi. Pada itu untuk memukul, ya, dari kulit ataupun yang lainnya. Itu cambuk atau syukran Ustaz. Nah, apa? Al-akhar. أنا زد. Nah, tafadhal. بمعنى مائلات. Ibna ma'ilatun. Ma'ilat dikata mala yamilu. Asalnya adalah mala itu condong, ya. Mala yamin. Misalkan abila enggak bisa condong untuk memilih ini. Ma'ilat artinya dia wanita yang berjalan dengan itu nunggak-lenggok. Ya, tahulah kalau itu model seperti apa. Yang berjalan nunggak-lenggok supaya apa? Supaya diperhatikan oleh kaum laki-laki. Ya, cap dari perhatian. Itu. Ma'ilat. Nunggak-lenggok kalau bahasa. Yamshinal misyatal ma'ilah. Mereka berjalan dengan itu nunggak-lenggok. Ya. Oh ya, misyatul baqaya. Itu. Naam. Jazakallah. Naam. Wa iyyakum jazakallahu khairan. Fadlik Ustaz, Afwan bertanya. Ya, tafadhal. Makna ariyatun. Naam. Ariyatun. Kata ariya'iru aurah, ya. Aurat. Dan artinya ariyat itulah yalbasna ayat libas. Ya, tidak memakai pakaian apapun, ya, telanjang. Ariyat artinya telanjang. Ariyatun jamaknya muannats salim ariyat, yaitu wanita yang tidak berpakaian. Ariyat. Kalau kasiat kan kasiat dikata kasa yaksu, ya, memakai pakaian gitu. Ariyat sebaliknya, yang tidak memakai pakaian. Nah, Ustaz. Dan tadi bahwa ya, afwan. Kenapa kok bisa ada wanita yang berpakaian tapi telanjang? Itu tadi ada dua kondisi. Imma haulai basna thiyab raqiqah, ya. Wa imma an yalbasna ba'dha aw an yasna ba'dha badanihinna. Ya, gitu. Pakaian yang tipis atau juga yang ketat gitu. Pokoknya yang bisa memperlihatkan bentuk tubuh mereka. Ya. Atau pakaian yang transparan itu bisa termasuk ke dalam hadis ini. Nah, Ibn Akhad. أنا زد. Nah, tolong. Yang ini Zat. Yang makna la yadkhuluna al-jannah wa la yajiduna riha. Ini ancaman, benar-benar ancaman gitu sih, ya Zat. Iya.
Ya, ini ancaman bagi dua kelompok ini. Mereka tidak akan masuk surga meskipun di awal ya, di awal. Meskipun nanti ya ba'dal mudah kalau mereka sudah masuk neraka, ya alhamdulillah, ya bisa jadi dengan izin Allah mereka akan masuk surga di akhir, gitu. Di akhir. Yadkhuluna al-jannata wa la yajiduna rihaha. Mereka tidak bisa mendapatkan baunya surga. Baunya saja tidak bisa, ya. Lagi kalau masuk. Sedangkan baunya bisa dicium dari jarak jauh. Ya. Ini ancaman bagi dua kelompok tersebut. Ya. Allahu a'lam bishawab. Gimana di fikul hadis ya yang disebutkan wa'idul kepada ala man yadhlimun nas bi bisaut. Ini ancaman bagi orang yang zalim kepada orang-orang dengan memukul ya, dengan cambuk atau yang lain, dan yang lainnya bi'adami dukhul jannah, dengan tidak masuk surga. Demikian juga dengan wanita yang tidak menutup auratnya dengan satu. Tapi ikhwan apa as'alukum soalan tabatan al-ustaz alladhi ma'akum fil hadis fi kulli liqa kam hadis yashrah atau kam hadisan yashrah. Ada hadis yang dibahas, yang dijelaskan setiap pertemuan. Karena membadar dengan belum tahu. Kalau masih 1 jam ada waktu lagi, biasanya sampai 2 hadis, Ustaz. Baik, tidak ada pertanyaan. Ya, ini soal yang pertama makna dari yumilna. Kemudian yang kedua afwan. Jadi yang makna mufradat dari, bisa tolong dijelaskan kembali yang al-bukhtu. Syukran. Yang pertama tadi apa? Makna dari yumilna. Oh, yumilna. Al-bukhtu. Al-bukhtu dan yumilna. Tapi yumilna itu dari kata amala yumilu, artinya memalingkan. Ya, amala yumilu imalatan, memalingkan. Jadi bukan mumilat yumilna, mumil fa'il ya. Amala yumilu imalatan, huwa mumil, muannasnya mumilatun, jamaknya mumilat. Yumilat yang memalingkan, ya. Memalingkan apa? Qulubat rijal, hati-hati para laki, bil misyatil ma'ilah, dengan berjalan lenggok-lenggok ya. Memalingkan gitu maknanya. Kemudian al-bukhtu di sini artinya al-ibil ya, al-ibil, unta. Al-bukhtu artinya al-ibil, unta. Nah, itu dia makna secara bahasa ya. Ada yang kurang jelas tentang barusan kata yumilna dan al-bukhtu? Naam, maksudnya yang ini ru'usihin mislu asnimatil bukhti, itu apa namanya, punuk itu saja. Oh iya, jadi antum tahu kan, jadi kadang-kadang ada bentuk punuk yang belakangnya kayak punuk unta. Antum tahu kan punuk unta yang itu di atas punggungnya gitu di atas. Jadi mereka pakai kerudung yang bentuknya seperti punuk unta, jendul gitu ke belakang gitu. Aslimat dari punuk unta ya, punuk al-ma'ilah.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakallahu khairan. Baik, yang lain kita ila al-hadis alladhi ba'd, kita masuk ke hadis yang Di soal Ustaz, tafadhal. yang ini fiqhul hadis yang terakhir Ustaz, yang ketiga. Ya, yang kalimat terakhir wasit ruhuma indal aja nibi itu Ustaz. Wasit ruhuma, dan menutup keduanya, maksudnya menutup wajah dan juga kedua telapak tangan, indal ajanib, di hadapan orang asing ya, dikata ajnabiyun, ajanib orang, maksudnya yang dimaksud dengan orang asing di sini adalah orang yang bukan mahramnya ya, bukan mahram, bukan keluarganya. Indal ajanib, di hadapan orang asing, afdal, lebih utama, wa ahsanu, dan lebih bagus, yuqayatan minal fitnati ya, untuk menjaga dari fitnah. Jadi, meskipun hukum asalnya bahwa untuk aurat perempuan itu hanya semua badan kecuali wajah dan tangan, tetapi di kalangan laki-laki yang bukan mahram itu lebih baik ditutup keduanya supaya terhindar dari fitnah. Nah, apakah jawaban jelas? Anjuran Ustaz ya, kalau hukumnya dia yang termasuk yang boleh dibuka Ustaz, tapi anjurannya lebih utama gitu Ustaz. Lebih utama, ya. Afdhaliyah, lebih utama gitu. Lebih utama. Nah, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Nah, wa iyyakum jazakallahu khairan. Yang tadi Ustaz, soal akhir. Ya. Qabla yang terpilih. Gimana? Apa? Guna al-kalimah ariyat fi hadis akhar zakara innakum mashhuruna ufatan uratan. Burulan. Di sini uratan itu masdarnya saja. Atau mata arif. Uratan nafs man huwa ismu jama' uratan. Ariyatan arin. Nah, uratan. Kalau ariyat kan dari muannas, ariyatun ariyat. Kalau uratan itu dari arin, jama' mudzakarnya, arin uratan. Seperti da'in, du'atan. Jadi uratan nafsu makna, artinya tidak berpakaian. Bentuk mudzakarnya. Mudzakarnya uratan. Nah. Berarti beda wazannya saja. Ya, beda wazan. Nah, kalau ariyatun ini kan muannats ya. Jadi jamaknya dijamakan muannats salim, ariyatun. Kalau uratan dari kata arin. Ini buat mudzakarnya, arin uratan. Arin uratan. Seperti kalimat da'in du'atan. Da'in du'atun da'in. Itu. هذا الذي أعرفنا والله أعلم. شكرا لكم. نعم وإياكم جزاك الله. Fadli Ustaz. Tafadhal. Ini Ustaz yang asni mati. Tadi disebutkan yang ru'usuhunna mislul asniyatil bukti. Itu termasuk punuk yang buktu dan sonam nih perbedaannya mana, Pak? Kalau asma itu adalah punuk,
sanam itu sanam wa huwa Nah. qutlatun minasyami al-anam. Maksudnya punduk al-bukhti unta, al-bukhti ada unta di asnimatil bukhti punduk-punduk unta. Gitu. Jadi bentuk kepala kerudung yang dipakai wanita tersebut, perempuan tersebut seperti punduk unta bentuknya. Jadi menjendul ke belakang gitu. Untuk pernah lihat kalau ada sebagian wanita pakai kerudung suka terkumpul di belakang rambutnya sehingga kelihatan bentuk rambutnya yang diikat misalkan gitu. Oh, nah, Ustaz. Jazakallah Ya. khair. Ya, kebayang nggak? Masa kebayang nggak antum seperti apa? Nah, Ustaz, biasanya Nah, diikat di belakang gitu kan. Terus nanti dipakai Iya. seperti itu. Nah, ya itu seperti pungguk unta ya. Kalau misalkan antum balik itu seperti punduk unta. Nah, afwan. Al indakum soal. Ladaina waqtun katsir. Nah. طيب إذا كان عندكم سؤال أيها الأخوة لعلنا نشرح أو نقرأ الحديث العشر الموضوع قاطع الرحم. Hadis ke-17 ya, tentang qati'ur rahimin, ya, orang yang memutus silaturahim. Hadis hadis an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'u rahimin. La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi, dari ayahnya ya, Jubair bin Mut'im, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk perhatikan dalam ilmu hadis ya, ada yang namanya hadis ya, riwayatul afrad ya, riwayatul al-ahad, itu hadis yang perawinya meriwayatkan dari ayahnya. Bahkan juga ada hadis yang perawinya dia rawahu an abihi an jaddihi, dari ayahnya yang dari kakeknya. Ini salah satu keunikan dalam hadis, ada sahabat atau rawi yang mendapatkan atau meriwayatkan hadisnya dari bapak dan juga kakeknya. Yang kebalik juga, bapak dari anaknya. Qala yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ma'an mufradat qala rahim munaqarabatun wa nasab. Ini kerabat dan juga nasab ya. Wa nasab qati'ur rahimin tarkus silatin wa ihsan wal birri bi dzawil arhami wal qarib. Yang dimaksud orang memutuskan silaturahim adalah orang yang meninggalkan ya, atau tidak menyambungkan ya, hubungan mereka, dan juga berbuat baik wal birri wa bidawil arham wal aqarib, kepada orang yang memiliki hubungan dan juga kerabatan. Kemudian fikul hadis ya, hadis ini tidak begitu panjang, adalah yang pertama an-nahyu an qati'ir rahim, untuk memutus silaturahim.
cara silaturahim. Ini anjuran atau perintah tidak langsung untuk kita semua untuk menyambung silaturahim. Jika kita punya sahabat dulu ya yang sudah lama tidak kita hubungi lagi, atau ada kerabat orang tua yang jauh mungkin yang jarang sekali kita temui, ya minimal kita telepon, SMS, ya, video call juga bisa seperti itu. Ya. Yang kedua, futuhat rahim. Futuhat artinya bahaya, ya. Bahaya memutus silaturahim. Wa'idun syadidun, dan juga ancaman yang sangat keras ala qati rahim, pada orang yang memutus silaturahim, bahwa adamu dukhulul jannah, itu tidak masuk surga. Yang ketiga, silaturahim masyru'atun wa qat'uha haram. Menyambung silaturahim, menyambung rahim, ya, masyru'atun merupakan syarat, wa qat'uha, dan memutusnya haramun adalah haram. Ya. Maka hadis ini ya ikhwah sekalian menjelaskan bahwa pentingnya kita dalam menyambung hubungan kita, ya, silaturahim kita dengan keluarga kita, ya, dan tidak meninggalkan, kan juga berbuat baik, ya, kepada mereka dengan bentuk apapun, ya, sebagai tanda bahwa kita memberikan perhatian kepada mereka, atau dengan hal tersebut, ya, rasa kita kepada mereka tidak putus meskipun dengan memberikan hadiah misalkan, atau dengan perhatian lewat misalkan, ya, menanyakan kabar tersebut termasuk dalam silaturahim. Apalagi kalau sampai kita berkunjung, ya, bagaimana dalam ini di umurnya dan juga diluaskan rezekinya, maka dia sambunglah silaturahim. Maka karena orang yang berbanyak silaturahim, itu banyak ketemu dengan orang-orang, ya. Sehingga ketika dia wafat, ya, sudah wafat, tapi dia banyak dikenang oleh orang-orang, ya. Dan maka dari dipanjangkan umurnya itu, ya, bisa umurnya panjang, ya, atau juga bisa juga umurnya barokah, ya. Dan barokah bahasa Arab artinya ziyadatul khair, ya, banyak kebaikan yang digunakan ketika dia masih hidup. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan usia kita, ya, waktu kita, dan juga kegiatan kita menjadi kegiatan yang barokah, ya. Tidak ada waktu yang kita lewatkan kecuali kita berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita kan juga bahwa salah satu, ya, penyebab atau penghalang seseorang masuk surga adalah perbuatan memutus silaturahim. Dan juga bisa kita katakan bahwa salah satu penyebab orang masuk surga adalah dengan menyambung silaturahim. Meskipun kata sila itu menyambung, ya, silaturahim ya udah menyambung rahim gitu. Jadi kita menjadi satu istilah yang sangat, ya, familiar, silaturahim, menyambung silaturahim. Ada dalam bahasa Arab silatnya menyambung rahim, menyambung rahim. Mungkin penjelasan dari hadis yang ke-17. Jika ada pertanyaan silakan. Ada waktu sekitar 15
menit ya. Ke depan, silakan. Karena Ustaz. Nah, Ini yang fikul hadis yang rok musalis silaturahim masru'ah, menyambung silaturahmi disyariatkan Ustaz. iya. Nah, Silaturahmi itu dengan kerabat Ustaz ya, yang memiliki hubungan kerabat. Kalau orang ada alasan misalnya reunian dengan kawan-kawannya sekolah dengan alasan silaturahim dengan saudara seagama, nah itu tepat ya Ustaz. nah. Kalau secara bahasa gitu ya, bahwa kalau kita kumpul dengan kawan-kawan ya reuni itu, kalau dengan istilah silaturahim ya, akan menasakan korobah nasab, yang ada nasab dan juga kerabat itu tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan bahasa silaturahim dan reuni ya. Mungkin bahasa yang cocok itu pengen silatul ukhwah ya, silatul ukhwah menyambung ukhuwah, itu persaudaraan paling, itu yang paling cocok. Cocoknya bagi mereka yang tali rahim, kan kerabatan juga ada hubungan rahim gitu. Tapi kalau buat kawan silatul ukhwah gitu. Wallahu a'lam. Ya, syukran saja. Tapi ya, Allah. Ma makna bidawil Ustaz? Bidawil arham. Bidawi itu zawi artinya yang memiliki ya. Dekat zat ya, zi atau zu yang memiliki hubungan rahim, wal aqarib dan juga kerabatan gitu. Zawat yang memiliki. Nah Ustaz, dari kata zu itu ya Ustaz. Zu, jamannya zawi. Zu. Kalau yang perempuan kan zawat. Jadi kalau yang laki-laki zawi itu. Zu dan zawi. Nah. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Baik, jazakallahu khairan. Hunaka soal qabla an as'alakum. Ustaz. Nah. Batasnya kerabat itu apa ya Ustaz ya? Al-aqrab itu bahasa ma yadu haula al-ab. Batasan kerabat itu adalah kan kerabat dekat, kerabat jauh ya. Kerabat dekat, kerabat jauh. Pokoknya dari bapak, dari ibu. Bapak dan ibu. Itu. Kan kebab kan ada paman, bibi ya. Dari ibu juga sama. Ini nanti kenapa kita mesti tahu batasan kerabat ini? Sangat bagus. Nanti ada kaitannya dengan hukum dalam faraid. Ya. Karena ada tentang kerabat dekat, ya kerabat jauh. Pokoknya kerabat itu semua kerabat karena mereka yang mengelilingi ayah dan juga ibu, ya. Gitu. Itu dia, itu yang misalnya jauh, batasan kerabat itu pokoknya yang ada hubungan dengan orang tua, ibu ayah yang masih ada hubungan rahim dan juga nasab. Itu. Ya Ustaz. Oh, syukur.
Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Yang disulung. Tafadhol. Apa bedanya ini Ustaz? Mahram sama rohim di sini Ustaz. Rohim. Rahim itu secara bahasa artinya rahim ya. Rahim itu apa ya? Kalau mahram kan mereka yang menikahi ya, mahram itu. Yang menikahi. Kalau rahim di sini yang memiliki hubungan rahim. Itu rahim. Ya rahim. Hubungan rahim. Nah, kalau mahram kan yang tidak boleh dinikahi. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz. Ya, silakan. Afwan, yang Anda pahami rahim di sini mungkin yang memiliki hubungan darah begitu Ustaz ya? Iya, betul. Hubungan darah dan juga nasab ya, keturunan. 6. Qaraban wa nasab. 6. Hubungan darah betul. Asantuna. Kemudian akhir. Ustaz, izin bertanya. Nah, Allah. Hadis sebelumnya terkait dengan batasan aurat Ustaz ya. Untuk yang disebut wajah itu batasannya dari mana sampai mana Ustaz? Apakah dagu ke bawah yang seperti sekarang orang memakai jilbab itu kan sebagian di bawah dagu terlihat leher. Apakah itu bagian dari aurat yang itu bukan wajah sehingga wajib ditutup, atau itu bagian dari wajah secara bahasa Arab dan secara syariat? Syukran, jazakumullah khair. 6. Kita bisa wajibkan wudu itu maupun maksi mayat sya'ri dari batas apa namanya tumbuhnya sampai ke dagu. Kalau lihatnya masuk yang mesti ditutupi ya. Leher masuk yang ditutupi. Yang kami itu sampai dagu aja. Kalau leher itu mesti ditutup. Ya, dari pokoknya dari kalau lebar itu dari setelah telinga ya, telinga tertutup ya. Kalau dari atas ke bawah, jadi mulai batasan rambut sampai dagu itu. Kalau leher termasuk hal yang mesti ditutup ya, karena al-wajh itu tidak termasuk kepada kalimat wajah secara bahasa. Dan memang sebagian orang ya mereka di bawah dagu sedikit ya. Kan sekarang jilbab itu ketika wanita pakai itu kan agak sedikit dekat leher ya pada dunia Ustaz ya. Nah, berarti kadang sebagian di bawah dagu itu terlihat, itu berarti termasuk aurat yang wajib ditutup Ustaz ya. Masalah gitu. Apapun ya seperti itu yang bahwa leher tidak terlihat ya. Masalah mungkin perlu ditamuk lagi ya, di perdalam lagi tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ala mewah filah jami'an al-waqtu yadullu ala asas wa thamina wa thalathin wa nashkurukum jami'an ala hudurikum wa musyarakatikum al-fa'ala fi ad-dasa al-mubarak wa nasallahu ta'ala an yaj'ala
الصباح صباحا مباركا لنا، وأن يجعل علمنا علما نافعا لأنفسنا ولمن حولنا. أشكر مرة أخرى على حضوركم في هذا اللقاء المبارك، وأستأذنكم من كل الخطأ والنقصان في شرحه وكذلك في الإجابة مني. نختم هذا اللقاء بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah wa وإياكم.